Selamat malam semuanya. Selamat malam Romo Selamat malam Mul. Rena. Perkenalkan dulu kali ya Romo ya. Kita Ya, belum kenal maka belum sayang. Oke, untuk malam ini saya kebetulan sudah bersama Romo Mulyono, dan ini salah satu Romo paroki di Rawamangun yang ternyata pengalamannya sebenarnya sudah banyak. Jadi sebelum memulai, biar lebih kenal sama Romo Mul, aku mau membacakan pengalaman-pengalaman dan juga karya-karya dari Romo Mul sendiri. Beliau sudah menjadi Sekretaris Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2001 sampai 2004. Kemudian melanjutkan sebagai Romo Propinsial MSF tahun 2004 sampai 2010. Dan kembali lagi Romo ya, menjadi Romo Sekretaris Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2010 dan 2013 sampai 2013. Jadi kita sangat bersyukur juga Romo Mul sudah hadir di paroki juga ya Romo ya. Berarti puji Tuhan. Sebelumnya sehat Romo? Ya, puji Tuhan, sehat, gembira, senang. Kita kembali lagi kemarin di YouTube live streaming Paroki Rawamangun, kita sudah mendengarkan banyak puisi dari Romo Mul. Betul, saya mencoba-coba, baru belajar saja. Puji Tuhan, kita menjadi salah satu sarana juga dari karyanya Romo Mul. Kemudian hari ini kita mau berdiskusi Romo. Oh iya, silahkan. Oke. Dengan senang hati. Asik. Jadi saya mau nanya-nanya, kebetulan kita sudah mau mendekati dengan peringatan Misa Arwah ya Romo ya, betul, sedunia 2 November ya. Betul Romo. Peringatan arwah. Nah ini saya penasaran Romo, karena kebetulan memang saya lama-lama kok jadi ingin mengetahui lebih lanjut. Sebenarnya kita langsung mulai aja nggak apa-apa ya Romo ya? Silakan. Oke. Saya tahu ya, saya jawab. Siap. Jadi pertanyaan pertama itu sebenarnya setelah kita meninggal dari dunia ini gitu ya, roh kita itu sebenarnya akan menuju atau kemana sih Romo? Ya pasti kita ini kan orang beriman ya. Betul Romo. Harapan kita akan diterima oleh Allah yang kita imani melalui Yesus Kristus ya ke surga. Baik, itu Romo. Inginnya langsung ke sana. Maunya apa sih Romo? Maunya. Tetapi kan kita tahu bahwa tidak semua jiwa itu siap. Bahkan kita para imam pun sangat mungkin juga tidak siap 100% ketika kita dipanggil. Dan ada tempat yang disebut purgatorium. Itu artinya api penyucian. Berarti nama lainnya ya Romo ya? Ya, purgatorium atau api penyucian. Dan semua orang beriman yang ketika meninggal itu ada dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan, itu masih berkesempatan untuk tinggal di api penyucian. Dan di situ ya disucikan, dibersihkan jiwanya. Baik. Bisa jadi 1-2 orang, misalnya para martir kan ada dalam sejarah gereja, ketika mereka mati sebagai martir, mereka tidak perlu masuk ke api pencucian. Karena ya dianggap memang sudah pantas langsung masuk surga. Tentu ada dari sekian juta manusia yang meninggal. Berarti memang ada pengecualian ya Romo ya untuk martir, lalu mungkin orang-orang kudus juga ya Romo ya, bahwa setelah meninggal kemudian tidak perlu melalui api penyucian tersebut ya Romo. Itu sesuai dengan iman kita, iman gereja yang diajarkan demikian. Baik Romo. Kemudian misalnya kan memang kita terutama di Indonesia ini penuh dengan berbagai agama ya Romo ya. Nah di luar agama kita sendiri itu bagaimana ya Romo, kalau misalnya ya berbuat baik kan pasti setiap orang melakukan perbuatan baik. Apakah itu setiap orang juga akan melewati api penyucian di luar agama kita? Mungkin bukan beragama Katolik. Ajaran Tuhan Yesus itu ada yang sifatnya konsep ya. Misalnya cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu,
pikiranmu dan dengan sekuat tenagamu. Betul, Romo. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Betul. Ini kan suatu ajaran. Betul, Romo. Tuhan Yesus pernah memberikan contoh pada ketika Tuhan itu menjelaskan tentang akhir zaman. Di situ akan dipisahkan antara kambing dan domba. Betul, Romo. Ada. Yang kambing itu dianggap yang jelek, sedangkan domba itu yang baik. Tapi kriteria domba ternyata adalah orang-orang yang memberikan perhatian kepada mereka yang miskin, asing, dalam penjara, yang lapar. Loh, ini kan tidak menyebut soal agama ya. Betul, Romo. Tetapi lebih suatu tindakan moral. Baik. Dan ini sangat mungkin bahwa orang-orang di luar gereja Katolik pun banyak orang yang baik. Betul. Nah, orang yang baik seperti itu adalah bersahabat dengan Tuhan Yesus. Kan baik. Tuhan itu tidak ada, katakanlah banyak ya, kecuali Allah itu esa, 3 pribadi. Betul. Mereka pun juga mengalami hidup di api pensucian. Baik, Romo. Karena punya persahabatan dengan Tuhan Allah. Kalau mengatakan Yesus, mungkin mereka tidak sadar, tapi bahwa mereka hidup dalam persahabatan dengan Allah juga. Betul. Berarti selama ada persahabatan dengan Allah sendiri ya, Romo ya, itu akan. Itu namanya iman yang implisit. Artinya dalam dirinya sebetulnya ada iman. Baik, Romo. Benih-benih iman yang bisa menyelamatkan. Sedangkan kita itu kan imannya implisit dan eksplisit. Betul. Di dalam diri tapi juga diekspresikan dengan simbol-simbol dalam gereja kita. Oh, bedanya seperti itu ya, Romo ya. Baik. Nah, dengan adanya api pencucian itu, saya penasaran, Romo. Sebenarnya adakah waktu atau misalnya durasi yang sebenarnya mungkin akan dialami orang-orang tersebut saat melalui api penyucian itu, Romo? Ada perlu sedikit dijelaskan saya kira, karena masih banyak umat sering bertanya dan bingung apa tuh bedanya tempat penantian dan api pensucian. Ya, betul, Romo. Tempat penantian sebetulnya ini untuk orang-orang entah baik maupun buruk sebelum Tuhan Yesus. Jadi kan berabad-abad masih banyak orang yang baik, tetapi juga ada orang yang buruk kelakuannya. Nah, ketika Tuhan Yesus wafat dan 3 hari itu kemana dia? Ke Seol, itu tempat penantian. Tuhan Yesus memberi rahmat dan berkat dan menjemput jiwa-jiwa yang baik untuk bersama masuk ke surga. Baik. Ke tempat yang terberkati. Sedangkan yang api pencucian atau yang disebut purgatorium, baik, itu ya tadi untuk jiwa-jiwa yang memiliki persahabatan dengan Allah. Lalu berapa lama? Betul. Penasaran, Romo. Ini bisa tergantung. Bagi Allah 1000 hari sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 hari. Tetapi itu juga tergantung dari cinta kasih manusia yang hidup ini. Baik, Romo. Apakah saudara-saudarinya, apakah lingkungannya itu ada kekompakan untuk mendoakan. Kadang-kadang yang diperlukan hanya 1 doa Bapa kami, 1 rosario, 1 perayaan Ekaristi itu bisa membebaskan. Intensinya kepada siapa? Baik, Romo. Oh, kepada Pak D saya atau Pak Lik saya, kakek saya. Betul. Didoakan ternyata sudah lepas. Oke, baik. Tapi kan banyak juga yang dilupakan. Misalnya anak-anak yang digugurkan. Betul, Romo. Orang tuanya lupa. Anak itu masih menunggu. Belum dikasih nama juga ya, Romo, belum ya kadang dikasih ya. nama, belum ada yang minta maaf. Anak itu ke depan ada jaminan masuk surga. Tetapi sebetulnya menunggu ya, menunggu dari orang tua. Kalau ada orang yang 1 kata saja, maaf ya nak, mewakili orang yang berbuat dulu, sebetulnya cukup itu. Oh, baik. Orang yang kecelakaan, betul, Romo. tidak siap mau ziarah, tapi kecelakaan. Mereka itu sebenarnya punya persahabatan dengan Allah. Betul. Nah, kalau
maka dari itu kita bersyukur dalam gereja Katolik itu ada tradisi berdoa untuk arwah. Betul, dan Romo. itu teratur ya. Betul, ada yang 7 hari ya Romo 7 ya. hari, 40 hari, 100 dan hari. sampai 3 tahun. Ya, Katakanlah itu sampai ya cukuplah. betul. Cukup ukuran manusia. Itu agar mereka ini sempurna diterima oleh Allah. Berarti apakah dengan kita mendoakan yang seperti tadi Romo bilang 7 hari, terus kemudian ada 40 sampai 1000 hari ya Romo ya. Itu apakah bisa mempercepat suatu jiwa untuk menjalani api penyucian itu berarti Romo? Ya, doa kita sebetulnya lebih tadi namanya pro populo dan bonum comune, yang artinya untuk keselamatan jiwa-jiwa banyak orang dan juga untuk kebaikan umum. Baik, Romo. Kalau kita sedang berdoa kan kita itu juga tidak sangat egois hanya untuk kakek saya, nenek saya, Betul. tapi untuk semua. Dan pada gilirannya mereka ini mendapatkan sentuhan, mendapatkan giliran karena doa-doa kita. Jadi itu sangat tergantung apakah yang di dunia ini mempunyai cinta. Kalau umat lingkungan pada kumpul mendoakan karena cinta. Betul, pasti Romo. Tapi kan ada keluarga yang melupakan. Betul. Kerabatnya itu sudah meninggal, tidak pernah didoakan, dikunjungi makamnya ya tidak, karena tidak ada cinta. Baik Romo. Maka cinta ketika masih hidup itu penting sekali. Nanti pada gilirannya lalu orang entah anaknya keturunannya lalu berdoa dengan tekun mendoakan. Dan itu menjadi jaminan bagi kita ketika kita nanti mati, jiwa kita juga didoakan oleh anak turun kita. Oh, berarti jatuhnya seperti mencontohkan ya Romo ya. Jadi karena kita mendoakan mungkin kita doain eyang, nanti ke depannya karena anak-anak kita lihat gitu ya Romo. Jaminan sebetulnya kasih kita, cinta kita itu jaminan keselamatan kita juga. Baik Romo. Saya sering dengar juga Romo saat setelah meninggal gitu ada bilangnya orang-orang, ada beberapa percaya bahwa sebelum 40 hari biasanya jiwa-jiwanya masih di sekitar gitu. Kalau dari agama Katolik sendiri itu bagaimana melihatnya Romo? Dalam tradisi ada gitu, tradisi Jawa itu juga saya dengar ada juga. Jadi siap-siap dikunjungi dan lain sebagainya. Sedangkan gereja Katolik itu kan dasarnya pada Tuhan Yesus. Betul, setelah 40 hari Tuhan Yesus itu kan naik ke surga. Ya, betul, Romo. Setelah itu ya katakanlah urusannya Roh Kudus. Gereja yang ada di dunia ini, para rasul, lalu dibantu Roh Kudus setelah Pentakosta itu agar menjadi dewasa. Tuhan sudah naik ke surga 40 hari. 40 hari berarti memang sesuai juga ya Romo ya, sesuai ajaran kita ya. Dasarnya memang Tuhan Yesus itu ya. Oke. Nah, kemudian kan kalau di Indonesia ini juga banyak budaya juga ya Romo ya. Terutama seperti dari adat Tionghoa gitu, ada cengbeng. Kemudian kalau dari Jawa kalau misalnya mau puasa gitu harus datang ke makam. Nah, itu sebenarnya apakah sebagai orang Katolik boleh melakukan seperti itu atau bagaimana Romo untuk melihatnya? Di Indonesia kan namanya aneka budaya plural ya. Betul. Ini harus kita sadari, kita ini hidup guyup rukun. Betul. Sebagai NKRI harga mati yang siap sedia untuk ajur-ajur bersama dengan masyarakat. Kalau ada budaya yang bagus, mendoakan, mengapa kita tidak ikut, malah mengkritik? Itu bukan Katolik itu. Tidak apa-apa kamu ikut ke makam mendoakan, tidak apa-apa. Ini kan seperti ibadat. Betul. Saya kira dilaksanakan seperti ibadat dalam gereja Katolik. Ikut saja duduk di situ, mungkin doanya lain ya dalam batin. Jangan mengganggu, yang penting jangan mengganggu. Karena di situ adalah saudara-saudarimu. Betul, pasti Romo. Ketika sebelum Idul Fitri kadang-kadang juga banyak orang ke makam. Kita ikut saja juga enggak apa, bersih-bersih. Sekalian ya Romo ya. Bahkan tiap minggu karena cinta kita pada para arwah mendoakan ke makam ya enggak apa-apa. Ya, yang penting doanya juga dibawa dalam Katolik juga ya Romo kepada ya. Tuhan. Betul. Doa kita kepada
Tuhan, bukan Untuk pada arwah itu arwahnya. ya. Oh, baik. Minta jimat ini dan itu, itu lalu keliru. Bahaya itu Romo ya. Keliru. Keliru, Pada keliru, Tuhan betul. mendoakan mereka. Benar. Nah, kemudian di tanggal 2 November itu biasanya kan memang untuk arwah sedunia ya Romo ya, arwah semua orang. Nah, itu saya sering banget mendengar kata indulgensi. Nah, sebenarnya indulgensi itu seperti apa Romo? Ya, sebetulnya dalam buku liturgi Gereja Katolik, kalendarium liturgi, itu ditulis begini, dan saya kira semua umat Katolik harus membaca ya, mengerti. Ditulis begini pada tanggal Hari Raya Orang Kudus. Catatannya begini: dalam rangka pengenangan arwah semua orang beriman, tanggal 2 November, setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang sudah meninggal. Jelas dirumuskan. Kemudian caranya bagaimana? Mengunjungi makam atau mendoakan arwah orang yang meninggal. Sekali lagi, namanya indulgensi itu adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa ya Romo ya. Yang menjalankan setiap hari dari tanggal 1 sampai 8 November memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang didoakan. Misalnya Rena mendoakan orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal gitu ya, itu yang akan dapat indulgensi penuh. Itulah iman gereja. Baik, kita tidak usah mendebatkan karena sudah ditulis ya. Kemudian yang menjalankan pada hari-hari lain memperoleh indulgensi sebagian, mungkin tanggal 9 sampai akhir November. Itu pun juga apa yang Anda lakukan, kita lakukan juga berguna bagi jiwa-jiwa. Dan ketika kita mendoakan orang, itu sebetulnya sekaligus kita juga mendapatkan rahmat kekudusan. Jadi kita mendoakan mereka diampuni dosa-dosanya, kita pun juga mendapatkan rahmat pengudusan. Jadi ada dua arah berarti ya. Dua arah pengudusan. Oke, berarti dengan kata lain berarti dengan kata lain bulan November ini juga sebagai bulan untuk bisa mendoakan para arwah juga ya Romo ya sampai akhir. Sebetulnya bulan November seluruhnya ya bisa dipakai karena sering toh misalnya Oktober itu bulan Rosario. Betul. Kemudian lalu November arwah. Itu memang demikian, gereja itu memang sudah secara sistematis memiliki metode-metode melaksanakan membagi-bagi rahmat Allah. Dengan kata lain rahmatnya lebih banyak di bulan-bulan tertentu itu berarti ya Romo ya, sesuai. Biar ada fokus. Baik Romo. Nah ini tidak terasa sepertinya saya semakin penasaran sebenarnya Romo. Boleh sekali lagi pertanyaan Romo. Nah ini kan dari agama luar istilahnya gitu ya. Terkadang ada yang bilang bisa melihat gitu ya, melihat arwah-arwah. Apakah kalau dari agama kita sendiri melihat itu seperti apa Romo? Kita melihat arwah dalam arti lebih ke rasa, dengan rasa ya. Baik, tidak Romo. Dengan mata. Mungkin ada orang yang punya sering disebut indera keenam, betul, tetapi kan itu tidak masuk dalam ajaran gereja Katolik. Tetapi kita hanya bisa dengan rasa bahwa ada arwah yang meminta kita mendoakan mereka. Baik, Romo. Ya, seandainya ada pun itu suatu talenta karunia khusus, tetapi itu akan berguna sejauh untuk menolong. Baik, bukan Romo. Untuk hal-hal yang kurang kebanggaan, kesombongan, jangan. Baik, tapi dalam gereja Katolik hal seperti itu tidak sangat ditekankan ya. Entah soal kemampuan tergantung melihat. Tergantung dari rahmat Tuhan juga lebih dibalik ya Romo ya. Oke. Nah sebelum menutup semuanya Romo, ini menurut saya sudah banyak sekali info-info terkait terutama untuk peringatan membantu, betul Romo, amin. Dan peringatan arwah semua orang di dunia ini kan bentar lagi akan kita sambut juga ya Romo ya. Nah ada puisi Romo dari Romo Mul sendiri untuk mengenai arwah atau kesan-pesan juga untuk para yang menonton. Pesan saya itu begini, jadi orang Katolik ini
keselamatannya sebetulnya juga tergantung dari perbuatan kita. Kalau kita pada zaman sekarang ini berbuat baik, kita juga mendoakan mereka, sebetulnya kita itu investasi ya. Investasi. Lalu mereka pun nanti akan ingat, wah ini bapak kita atau romo kita yang dulu sering mendoakan ini, mari kita doakan. Ini kan sama sebetulnya juga investasi jaminan keselamatan. Baik, Romo. Sedangkan orang yang malas-malas tidak mau berdoa, egois, selalu mungkin orang juga tidak mau mendoakan. Baik, Romo. Itu loh, hanya gitu. Jadi berrajin-rajinlah tekun berdoa untuk khususnya mereka yang sudah meninggal. Baik. Nah, seru sekali pembahasan tadi ya Romo ya. Terima kasih banyak. Dan jadinya bisa memperluas wawasan kita terutama dalam memperingati misa arwah sedunia. Dan sebelum merangkum semuanya, mari kita persilahkan Romo Mul untuk bisa memberikan puisi. Saudara-saudari, saya merumuskan 2 puisi. Yang pertama itu judulnya Perjalanan Jiwa. Akan saya bacakan. Akhirnya jiwa harus lepas dari raga. Nampaknya belum siap. Jiwa minta waktu. Ia merasa hidup rohani belum cukup dalam. Maka jiwa berdoa dan tobat mohon ampun. Jiwa hampir melayang. Ingat utang piutang. Ia panggil bendahara untuk hitung semuanya. Ternyata perlu waktu panjang, melelahkan. Pasrah, tidak semua urusan bisa diselesaikan. Hampir lepas, jiwa ingat akan harta warisan. Ia kumpulkan anak-anak dan handai taulan. Kekayaan dibagi-bagi sampai hampir tuntas. Ternyata tidak mudah bagi harta secara adil. Harta sisa diperebutkan, timbul ketegangan. Tidak ada yang mau mengalah. Ingin semua dapat bagian lagi. Namun roh bijak bisik pada jiwa agar ingat si miskin. Sisa harta untuk si miskin, tumbuhkan rasa damai. Ketika jiwa akan pergi, ia ingat para sahabat. Ia undang sahabat dan berpamit penuh haru. Kematian menjadi damai ketika jiwa lepas bebas dari harta. Kembali pada sang kalik asal muasal sukma. Ini yang pertama. Saya akan membaca yang kedua ya. Monggo Romo, silakan. Judulnya Peringatan Arwah. Bulan November misa arwah. Berlembar-lembar nama arwah dibaca dalam gereja. Beratus, beribu, berjuta jiwa didoakan dari saantero dunia. Terjadi sukacita di bumi dan di alam kekal. Sukacita atas pengampunan hukuman dosa. Bukti kasih dan kerahiman Allah melimpah ruah. Jumlah besar jiwa bangkit bergerak tanpa teriakan. Tiada simbol agama, tiada simbol ras. Yang bersifat dunia sudah tidak bermakna. Harta, gelar, pangkat, dan derajat dilupakan. Semua sama, tanpa hierarki dan tanpa kasta.
Tiada tampak lagi bendera, identitas partai atau identitas kelompok, identitas diri. Tiada. Silau cahaya menaungi jiwa menuju Bapa. Disambut malaikat dan raja semesta alam. Jiwa beriman mengalami perhentian kekal. Menyatu dalam kerahiman Sang Pencipta. Memandang para malaikat dan memandang orang kudus. Beristirahatlah jiwa dalam sukacita surga. Terima kasih banyak Terima kasih. Romo. Ya ampun, puisinya sangat benar, sangat benar ya dalam Sangat kehidupan nyata-nyatanya ya Begitu Romo ya. Terima kasih sekali lagi Romo Ya. karena sudah sharing terutama di via media online kita. Dan terima kasih juga untuk penonton, teman-teman yang menyaksikan. Semoga menjadi pembelajaran lagi ya Romo ya, menjadi berkat juga buat semua yang menyaksikan. Dan jangan lupa selalu pantau terus di channel live streaming Paroki Romangun. Saya Reina, pamit undur diri bersama dengan Romo Mul. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.